남들한테 더럽다고 욕이나 처먹는데. Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini drama Korea berjudul Lucky yang dirilis pada tahun 2013. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, ada seorang pembunuh bayaran elit bernama Wook yang selalu berhasil dalam menghabisi target-targetnya. Sekalipun itu adalah orang yang berkuasa dan memiliki pengaruh besar. Untuk menjalankan misinya, dia sendiri mematok harga yang sangat amat tinggi bagi siapa saja yang ingin menggunakan jasanya untuk membunuh. Hal itulah yang bisa membuatnya hidup dalam kemewahan. Di sisi lain, hiduplah seorang pria yang mengalami depresi. Pria itu bernama Sung. Kehidupannya sangat bertolak belakang dengan Wook. Pekerjaannya sebagai aktor figuran dengan penghasilan yang tidak menentu, tidak bisa memberinya kehidupan yang layak, bahkan uang untuk membayar sewa rumah. Kondisi keuangan yang tidak stabil membuatnya sangat frustasi hingga ia mencoba mengakhiri hidupnya. Namun untungnya pemilik apartemen datang untuk menagih uang sewa sebelum ia dapat melakukan hal tersebut. 야, 남들한테 더럽다고 욕이나 처먹는데. Suatu hari, Wook dan Sung secara kebetulan bertemu di sebuah sauna dan itu adalah awal dari kisah mereka. Sung mengira bahwa pria di sampingnya adalah orang yang sangat kaya raya karena dia berpakaian bagus dan memiliki banyak barang mewah. Sebagai seorang pembunuh berdarah dingin, Wook memiliki aura yang garang, memancarkan keganasan setiap kali orang menatap matanya. Namun citra prestisius dari dirinya hilang ketika dia tidak sengaja terpeleset di atas sabun batangan di mana kepalanya membentur lantai. Dan dia tidak sadarkan diri sebelum orang-orang membawanya ke rumah sakit. Sung segera mengambil kesempatan ini untuk merampok pria kaya ini dengan menukar kunci loker mereka. Dia kemudian pergi ke ruangan ganti Wook dan dengan senang hati mengambil semua barang-barangnya. Ia semakin ceria saat mengetahui bahwa Wook memiliki mobil mewah pertama. Dia kemudian menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan untuk apartemennya dan juga untuk beberapa bulan ke depannya. Dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi gebetannya untuk memamerkan barang-barang mewahnya. Namun uang dan barang-barang mewah yang dimilikinya tidak membuat gebetannya tertarik padanya. Ia malah mengatakan kepadanya bahwa ia akan segera menikah dengan pria lain. Sehingga hal itu membuat Sung sangat kecewa. Kini ia berpikir bahwa semua kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya. 나 다음 달에 결혼한다. 나 이거 그때 빌린 거. Alhasil ia berniat untuk mengembalikan semua barang yang ia curi. Tetapi ia kemudian mengetahui bahwa Wook mengalami amnesia. Ia mengenali dirinya sebagai Sung karena kunci loker milik Sung adalah satu-satunya tanda pengenal yang ada di tubuhnya saat ia tidak sadarkan diri. Mendengar hal ini, Sung memutuskan untuk tidak mengembalikan barang-barangnya dan berniat untuk bertukar kehidupan dengannya tanpa mengetahui siapa Wook sebenarnya. Sung kemudian menemukan alamat Wook di dalam dompetnya dan ia pun langsung menuju ke apartemennya. Ternyata apartemen Wook 1000 kali lebih baik dari tempat yang dulu tinggali Sung. 궁전이네. Di
Di sisi lain, Wook akhirnya diperbolehkan pulang karena tidak mengalami cedera serius. Lucunya, saat Wook akan membayar biaya rumah sakit, ia tidak dapat menemukan uang di dompetnya. Hal ini dikarenakan dompet tersebut seharusnya adalah dompet milik Sung. Beruntung supir ambulan bernama Rina yang mengantarkannya ke rumah sakit bersedia meminjamkan uangnya. Selain itu, ia juga bersedia mengantarkan Wook untuk pulang ke rumah, yang menurut kartu identitasnya adalah apartemen Sung. 왜 그러세요? 서른 왜 그런 Mereka sangat terkejut ketika sampai di apartemen tersebut. Karena apartemen Sung sangatlah kotor dan berantakan, Wook berusaha mencari uang di apartemen kotor itu untuk mengembalikan uang Rina. Namun, ia tidak berhasil menemukan uang sepeser pun. Dia kemudian berjanji kepada Rina bahwa dia akan membayarnya sesegera mungkin. Keesokan harinya berhasil membersihkan tempat yang kotor itu dan menjadi tempat yang lebih layak untuk ditinggali. Dia bahkan mulai mencatat nama, usia, dan hal-hal yang dia sukai serta masih banyak lagi. Dia melakukan semua itu untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Rupanya dia menyadari bahwa dia sangat mahir menggunakan pisau. Ketika dia memberitahu Rina tentang hal itu, Rina segera membawanya ke restoran ibunya dan meminta ibunya untuk mengizinkannya bekerja di sana. Ibunya kemudian menerimanya dengan berat hati karena dia berpikir bahwa dia tidak benar-benar membutuhkan pekerjaan tambahan. Selain itu, dia juga berpikir bahwa Wook adalah pembohong. Karena wajahnya tidak terlihat seperti pria berusia 32 tahun seperti yang dia katakan. 인상도 좀 피시고요. 손님들 Wook kemudian mencoba mencari tahu siapa dia sebenarnya dengan bertanya kepada tetangganya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau berbicara dengannya. Di sisi lain, salah satu tetangganya merasa terganggu dengan kehadirannya dan mereka pun akhirnya bertengkar. Perkelahian ini membuatnya menyadari bahwa ia memiliki kemampuan bela diri. Karena ia dapat mengalahkan orang tersebut dengan mudah. 그냥 지나가지. Sementara itu, Sung menikmati apartemen surgawi milik Wook. Dia membawa kebiasaan joroknya ke tempat barunya ini. Saat ia akan menyalakan televisi, ia sangat terkejut karena ia melihat seorang wanita seksoi yang sedang melakukan yoga melalui CCTV. Namun dia sangat terkejut setelah wanita tersebut tiba-tiba melakukan aksi seperti bunuh diri. Untungnya dia tidak benar-benar menusuk dirinya sendiri. Sung sangat kecewa dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, saat ia akan mengambil soju, tanpa disangka ia membuka sebuah pintu yang ternyata mengantarkannya ke sebuah ruangan rahasia. Di tempat itu juga ada berbagai macam senjata, banyak smartphone, dan banyak seragam polisi. Yang mengejutkannya adalah dia menemukan banyak gambar wanita cantik itu dalam rekaman CCTV. Ia kemudian berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa seorang polisi yang sedang dalam misi untuk memantau wanita itu, dan wanita itu berada dalam program perlindungan. Saksi nama wanita itu adalah Unju. Dia kemudian mengetahui bahwa wanita itu berada di gedung apartemen yang sama dengannya. 경찰 맞구나. 경찰 인정료야. 송은주 결정적 증거. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari wanita itu dengan mengetuk setiap ruangan di gedung tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil menemukan wanita tersebut. Usaha awal Sung untuk mendekati wanita tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena wanita tersebut menganggap Sung adalah pria yang aneh. Ia bahkan mencoba mendekatinya lagi dalam beberapa kesempatan. 제가 부탁을 좀 드리려고 하는데. Di sisi lain, Wook mulai menunjukkan bakatnya dalam menggunakan pisau. Hal tersebut ternyata menjadi daya tarik utama dari restoran tersebut karena orang-orang tertarik untuk melihat keahliannya menggunakan pisau. Hasilnya, restoran tersebut pun menjadi lebih ramai dan menguntungkan. Suatu hari, Sung kemudian menemukan sebuah catatan bahwa ia harus pergi ke stasiun Sinuwon pada tanggal 25. Dia kemudian pergi ke stasiun tersebut dan ternyata ada sebuah mobil yang menunggunya.
Ternyata dia sedang menuju ke lokasi syuting dan dia menyadari bahwa dia bekerja sebagai aktor figuran. Namun hari pertamanya bekerja sebagai aktor tidaklah berjalan dengan baik, karena Wook tidak pernah berakting sebelumnya. Sementara itu karena dia tidak begitu yakin dengan identitasnya, dia memutuskan untuk mencari alamat ayahnya yang seharusnya adalah ayah Sung. Ternyata ayah Sung ini bekerja sebagai tukang cukur. Namun ketika ia tiba di sana, ia mendengar bahwa ayah Sung tidak mengakui anaknya, karena ia hanya seorang aktor figuran. Hal itu kemudian membuatnya bertekad untuk berlatih akting lebih keras lagi agar bisa menjadi aktor terkenal dan membuat ayahnya bangga. Di sisi lain, Sung masih berusaha mengikuti Eunju secara diam-diam. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa Eunju secara aneh selalu keluar dari apartemennya setiap hari Kamis malam. Ia selalu membawa koper perbesar dan terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Di adegan selanjutnya, kita kemudian dapat melihat bahwa kerja keras Wook untuk mengubah nasibnya kini perlahan-lahan membuahkan hasil. Ia mulai mendapatkan kepercayaan dari sutradaranya untuk memainkan peran yang lebih penting. Ia kini mendapatkan peran sebagai tangan kanan bos mafia. Dan hal ini membuatnya mendapatkan lebih banyak adegan. Hasilnya, ia semakin terkenal dan memiliki banyak penggemar karena kepribadiannya yang rendah hati. Selain itu juga membuatnya semakin dekat dengan Rina yang kini menjadi manajernya. Di sisi lain, Sung juga akhirnya mulai mendapatkan hati Eunju dan mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan bantuan uang milik Wook. Namun kebahagiaan Sung berubah menjadi kekhawatiran saat mengetahui bahwa Wook bukanlah seorang polisi. Ia menerima telepon dari CLE Wook yang mengeluhkan keterlambatan permintaan mereka yaitu untuk membunuh. Oleh karena itu, kliennya memintanya untuk menemuinya secara langsung dan berniat untuk meningkatkan tawaran. Sekarang ia mengetahui bahwa Wook sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Sementara itu tampaknya Rina mulai menyukai Wook karena ia merasa sedikit cemburu saat Wook akan melakukan adegan ciuman dalam filmnya. Namun karena pernah ciuman sebelumnya dengan pasangannya dalam berlatih ciuman, Rina pun langsung setuju dan mereka pun mulai berciuman dengan romantis. Di sisi lain, mengetahui bahwa Eunju berada dalam bahaya, Sung mendatanginya dan menjelaskan kepadanya bahwa Wook akan membunuhnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu situasi yang dihadapi Eunju, sehingga dia berniat untuk menyelamatkannya dengan membawanya ke tempat yang lebih aman. Sayangnya mereka tidak menyadari bahwa klien Wook sedang mengawasi mereka. Hal itu membuat kliennya sangat marah. Jadi dia bermaksud untuk membunuh mereka dengan menyewa pembunuh bayaran profesional lainnya. 이번에도 일처리 제대로 하지 못하면 가참 요란하게 동성로 파에 부탁합시다. Wook perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya dan sekarang dia ingat siapa dia sebenarnya. Dia kemudian datang ke apartemennya dan menemukan bahwa apartemennya benar-benar berantakan, sama seperti apartemen Sung. Dia kemudian berniat untuk membunuh Eunju dan Sung karena kliennya benar-benar menghubungi nomornya. Terakhir, ia menyadari bahwa Sung membawa targetnya yaitu Eunju keluar dari apartemennya. Oleh karena itu, ia berniat untuk menemukan mereka berdua. Pada akhirnya menemukan Eunju. Melihat hal itu pun sangat terenyuh. Orang yang mereka kira di mana ia bukanlah seorang pembunuh bayaran. Dan ia justru selama ini menyelamatkan target-targetnya agar tidak terbunuh. Usut punya usut ternyata Wook berkompromi dengan targetnya untuk memasukkan kematian mereka sehingga kliennya mengira bahwa targetnya sudah mati. Dan di sisi lain targetnya dapat memiliki kehidupan baru. Ia juga berpikir bahwa itu adalah solusi yang paling menguntungkan. Ternyata Eunju adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bosnya melakukan praktik korupsi. Eunju memiliki bukti kejahatan bosnya, karena itulah bosnya menghubungi Wook untuk menghilangkan bukti kejahatannya dengan cara membunuh Eunju.
Wook kemudian memerintahkannya untuk bersembunyi dan berlatih untuk melakukan bunuh diri palsu. Sampai waktu pertunjukan tiba sekarang, karena Sung juga dalam bahaya, Wook berniat untuk memalsukan kematiannya juga. Dan dia segera mengkonfirmasi kepada kliennya bahwa dia menerima kesepakatan untuk membunuh mereka berdua. 배우로 나와도 빼놓지 않고 보시면서 언젠가 배우로 성공하게 해달라고. 너 때문에 깨닫게 됐네. 명예 씹어. Sementara itu, Wook akhirnya memberitahu Rina bahwa ia telah mendapatkan kembali ingatannya. Namun ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa tinggal bersama Rina lagi karena Rina tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mendengar hal itu, Rina pun tidak puas dengan penjelasan Wook karena ia sudah terlanjur jatuh cinta kepadanya. 재성 씨가 그래요. Wook kemudian datang ke lokasi di mana ia seharusnya membunuh, dan Rina berada di depan kliennya. Namun dia tidak menyadari bahwa Rina diam-diam mengikutinya. Ia kemudian tiba di tempat mereka saat mereka sedang berkelahi, yang sebenarnya hanyalah sebuah settingan untuk mengelabui kliennya. Rina hampir mengacaukan rencana mereka saat dia mencoba untuk melerai mereka, dan itu membuat Wook sangat bingung. Namun ia mencoba yang terbaik untuk berimprovisasi agar kliennya tidak curiga. Untungnya rencana mereka berjalan dengan baik, dan kliennya percaya bahwa mereka bertiga telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. 뭐해 가봐. 근데 아까 그냥 Sung dan orang yang ditaksirnya yaitu Enju akhirnya berciuman untuk pertama kalinya. Di akhir film, Wook menjadi aktor yang sangat terkenal dan Rina resmi menjadi pacarnya. Kerja kerasnya membawanya ke posisinya sekarang. Sementara itu, Sung sekarang menjadi lawan main Wook yang jauh lebih baik dari peran sebelumnya. Dan film pun selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, bahwa Wook mengajarkan, kesuksesan bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah kerja keras, ketekunan belajar, pengorbanan, dan yang paling penting cinta pada apa yang Anda lakukan atau pelajari. Itu tadi rangkuman alur film drama Korea berjudul Lucky yang dirilis pada tahun 2013. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, serta share ke rekan kalian. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Dah! Thank you.